Ya, selamat malam, kembali lagi ya. Kita masuk ke praktikum basis data, ya kan. Kemarin kita sudah belajar yang namanya ya kan, query ya kan. Untuk Ya, pembuatan form, kalian kan sudah bisa ya, form ya. Form sudah bisa ya, Om. form atau tampilan. Ya, Sudah kan? Nah, terus kita sudah buat pakai Visio kemarin untuk membuat sebuah ERD atau ER model, ya kan? Nah, di ER model kemarin kita sudah belajar beberapa simbol standar ISO, ya kan, menggunakan bola ketupat, persegi panjang, garis, ya kan. Terus kita kembali lagi ke pembuatan database pada akses, ya kan. Pembuatan database pada akses, ya kan. Pada intinya kita harus mengenal objeknya dulu, ya kan. Nah, objek itu apa sih? Sasaran atau target. Nah, di dalam objek itu nanti terdapat sebuah field atau penjelas dari objek. Misalkan di sini kemarin kita membuat tabel barang. Nah, di dalam tabel barang ini terdapat beberapa field, ya kan? Yang pertama ada field kobar, nabar, nosub, kategori dan field-field yang lainnya. Nah, caranya untuk membuat tabel secara singkat saya ulangi lagi kan karena mau ujian nih. Nanti kita ujiannya kita membuat database satu persatu, nanti langsung tak tes langsung aja. Misalkan, oh Mbak Tasya, tolong buatkan tabel. Nah, nanti kalian pakai laptop, share screen. Nanti ujiannya wajib menggunakan laptop ya, jadi wajib menggunakan laptop, praktikumnya, nanti kalian share screen langsung. Hasilnya langsung bisa di share screen, langsung tak lihat, tak nilai. Nah, untuk itu. Nah, kita flashback kembali untuk membuat tabel secara singkat, kita pilih create ya di sini, menu create. dua pakai cincau. Ya kan? Setelah kita pilih create, kita pilih tabel, ya kan? Nah, tabel ini akan menjadi objek ya. Dia akan keluar di all access object. Nah, objek ini kalian beri nama atau pengelompokan ini kalian beri nama. Misalkan objeknya saya kasih nama nih, ya kan? Saya klik tabelnya dulu, klik kanan, desain view, ya kan? Kasih dulu misalkan tabel mahasiswa, ya kan? Mahasiswa. Nah, setelah kita membuat tabel mahasiswa, ya, yang perlu kita ingat dalam pembuatan awalan tabel, hilangkan semua primary key. Karena dalam pembuatan database, ya kan kemarin tahapan awal kita membuat sebuah rancangan. Berarti kita membuat Berapa, Bu? normal dulu. Dari abnormal, normalisasi 1, normalisasi 2, normalisasi 3. Kemarin kan kita sudah belajar yang namanya normalisasi. Nah, makanya kita buat abnormal dulu. Semua field kita buat dulu. Jangan kita definisikan tabel ini tabel master, tabel anak atau tabel pendukung. Nah, jadi misalkan nih, nah, saya buang dulu primary key. Di sini ada kunci, saya buang, saya dengan cara klik kanan, lalu primary key, ya kan? Primary key hilang, saya baru buat field name. Ingat-ingat, field adalah judul kolom pada tabel. Field adalah judul kolom, ingat-ingat. Field adalah judul kolom. Field adalah judul kolom, ya kan? Nah, saya membuat field nih. Field berarti field ini kalau di ERD itu adalah atribut atau tangan-tangan yang digambarkan dengan bentuk elips, ya kan? Bentuk elips. Nah, ERD ini adalah penjelasan dari sebuah objek. Misalkan saya punya objek mahasiswa. Field-nya apa sih? Biar jelas. Oh, saya buat field misalkan nomor underscore KTP. Ingat, dalam pembuatan nama field hindari dari spasi dan tanda baca. Kalau kalian menggunakan spasi, kalian pakai underscore saja. Nah, no underscore KTP. Nah, kalian sesuaikan.
KTP itu terbuat atau terbentuk dengan data tipe apa sih, ya kan? Kalian harus bisa membedakan. Data tipe itu sebenarnya 3 pada umumnya. Data tipe number, number itu dibagi menjadi 2, ya, ingat-ingat, data number itu dibagi menjadi 2 dengan data tipe number bulat atau bilangan bulat dan data tipe number desimal atau bilangan desimal. Nah, bilangan bulat itu diawali dari berapa? Angka 1. Angka 1 bukan 0. Mbak Tasya, tangannya salah. Ya namanya angka bulat itu diawali dengan angka 1. Berarti misalkan kalau saya nulisnya 001 itu bukan number. Berarti itu karakter. Nah, paham ya? Lalu ada data desimal, nanti pakainya float atau double. Lalu ada data boolean, nanti pakai benar atau salah. Lalu yang terakhir ada data karakter nih. Nah, data karakter itu nanti dibagi menjadi 2, varchar dan string. Ya kan? Kalau varchar dia kalau varchar satu variabel memiliki satu nilai. Nah, sedangkan di string ya, dia akan menyesuaikan dari beberapa nilai variabel. Misalkan di sini no KTP, ya kan? No KTP akan saya isi dengan karakter, Pak. Berarti saya pakainya apa? Itu teks. Nah, ya kan? Nah, di masing-masing field ini dia punya pengaturan sendiri, namanya field property, ya kan? Saya ulang lagi. Nah, di field property ada format, input marks, caption, default values, validation rule, validation text, itu sudah saya jelaskan kemarin. Nah, misalkan ada no KTP, terus saya buat nama underscore siswa, ya kan? Terus tanggal lahir, misalkan TGL underscore lahir. Kalian harus sesuaikan data tipenya. Nah, tanggal lahir pakai date, ya kan? Nama pakai short. Kalau sudah, baru kalian klik 2 kali, lihat. Simpan. Jadilah sebuah objek mahasiswa dengan penjelas atau sebuah atribut no KTP, nama mahasiswa, tanggal lahir. Setelah itu kalian sudah membuat field-fieldnya atau atributnya, kalian isi. Nah, isian ini disebut dengan record. Misalkan no KTP, KTP P001, ya kan? Nama, misalkan Eza, ya kan? Tanggal lahir, misalkan ya kan 16 bulan 4 2020. Nah, terus P003 misalkan atau P002. Nah, misalkan Muhammad Ali, M Ali misalkan. Tanggal lahirnya misalkan tanggal 15 bulan 4. Nah, ini disebut record. Jadi isian data itu disebut dengan record. Ya. Di dalam field itu ada isian. Nah, isian di dalam field itu disebut dengan record. Paham ya? Kita sudah mengulas, ya kan? Secara cepat kita membuat tabel. Dah. Setelah itu kita ulas lagi nih. Kita buat query. Query ini digunakan untuk membuat prosedur. Jadi kalau kita membuat prosedur di dalam tabel, nggak bisa. Kita butuh yang namanya query. Makanya besok kita akan belajar yang namanya bahasa query, ya kan? Nah, kemarin kan ada kan pembuatan basis data itu ada beberapa bahasa, ya kan? Menggunakan bahasa query dan menggunakan DB2 atau menggunakan Oracle. Nah, kalau bahasa query nanti pakai PHP maupun Access, ya kan? Nah, di sini bahasa query-nya kalian bisa buat ini tabelnya, ya. Semua yang tampil di sini kalau bisa ditutup dulu dengan cara klik kanan close. Jangan tampilkan objek. Semua kerjaan ditutup. Jangan ada yang tampil dulu. Lalu kalian klik create, ya kan? Create. Pilih query design. Nah, misalkan nih, saya membuat query dari
tabel mahasiswa, ya kan? Berarti saya akan memanggil tabel mahasiswa nih. Jadi query itu kan bisa memanggil, merubah bahasa query kan kemarin ada dua kan, DDL sama DML. DDL itu data, ayo, kemarin apa? Kemarin kan udah tak jelaskan kan? DDL sama DML. DDL itu apa Pak? Dedel. Bukan, ayo DDL itu apa kemarin? Malah tertawa. Ayo, kemarin kan ada dua kan bahasa query itu, DDL sama DML. DML itu apa sih? Data Manipulation Language. Berarti dia harus bisa merubah, mengganti, menghapus, ya kan, menambah, itu DML. Kalau DLL, ya, ayo. Yang satu data manipulation language, yang satunya apa tuh? DDL. Lah iya itu DDL apa? Hah? Apa ayo? DDL apa? Dedel, Pak. Apa? Lah iya apa? Lupa mungkin, Pak. Lupa. Insya Allah lupa. Definition language. Data definition language. Bener enggak, Pak? Ah, benar. Data definition language. Satu. Iya, buka Google. Udah ya. Terus saya nih memilih salah satu tabel. Misalkan tabelnya keluar gimana, Pak? Lihat di menu, ya kan, menu tools itu ada show tabel. Kalian klik keluar tabel. Kalau kalian nggak ada lagi, klik kanan show tabel, ya kan? Ya kan? Dari show tabel kalian pilih yang kalian ingin membuat bahasa query-nya, entah kalian mau pakai DML, DDL, DCL, terserah. Kamu tahu kalian mau melakukan apa sih? Misalkan saya mau melakukan di tabel mahasiswa, saya klik, ya kan? Lalu saya pilih, saya add, lihat. Di sini akan keluar. Nah, kalau kita pakai bahasa, kita akan pakai select bintang from atau show. Nah, karena ini pakai akses, nah kita sudah diberi kemanjaan nih, ya kan? Dah, kita langsung klik aja. Misalkan saya mau menampilkan fill no KTP, saya klik 2 kali. Lihat, di sini akan tampil. Nah, di fill KTP, di sini juga punya pengaturan. Nah, kalian bisa lihat di property sheet-nya. Nah, di sini ada input, ada caption. Caption adalah pemberian nama palsu. Jadi, ketika kalian kasih caption di sini, misalkan no KTP. Ketika kalian mau memanggil, kalian jangan memanggil no KTP yang ada di sini. Padahal di sini pakai tanpa menggunakan underscore. Ini pakai spasi. Nah, di sini pilih yang aslinya, dia menggunakan no underscore KTP. Berarti kalian harus memanggil yang mana? Memanggil yang aslinya. Nama aslinya, bukan caption. Caption itu cuma nama samaran saja. Paham ya? Paham ya? Jadi nanti baik di programan visual, ya kan, pemrograman yang lain, pembuatan variabel itu jangan dilihat di captionnya, tapi dilihat dari nama filenya. Kalau kalian memanggil dari nama caption, pasti program kalian akan error. Misalkan nih, saya membuat nih ya, lihat, saya mau memanggil nih fil. Misalkan di sini saya buat, misalkan panggil. Saya buat fil panggil .2, ya kan? Saya mau memanggil nomor KTP. Nah, saya tapi memakai captionnya, berarti kurung buka siku, maaf, kurung buka dulu, kurung buka siku, misalkan, ya kan, nomor, ya kan, spasi, ya kan, nomor spasi, lihat, spasi, KTP, kurung tutup siku, ya kan, kurung tutup siku, kurung tutup, udah saya enter, lihat, di sini memang tidak akan keluar error, udah bener, ya kan, memang rumusnya panggil .2, ya kan. Udah saya klik 2 kali nih query-nya. Tak simpan dulu. Save dengan query key mahasiswa. Ya kan? Saya mau manggil no KTP lagi. Berarti no KTP-nya akan tampil 2 kali. Ya. Mahasiswa. Lihat, no KTP, dia akan masuk. Enter parameter values, berikan nilai. Ya kan? Loh,
Kenapa harus diberikan nilai? Padahal di sini field sudah dikasih nilai, udah ada datanya. Kenapa dikasih nilai lagi? Nah, karena apa? Field-nya berbeda, karena kalian memanggil caption-nya, bukan nama aslinya. Makanya ketika kalian memanggil sebuah field, kalian harus memanggil field-nya atau name-nya. Jangan memanggil caption, ada name dan caption. Jadi kalian jangan pakai yang namanya caption untuk memanggil sebuah field. Nah, misalkan ya. Nanti di sini kan A semua, padahal di sini tadi harus no KTP, harusnya keluarnya di sini P01 ya harus P01, P02 ya harus P02, harus sama, tidak boleh berbeda, ya kan? Nah, saya merubah lagi design view, ya kan? Di sini lihat panggil titik 2, ya berarti ini lihat harus sesuai. Berarti kalau di sini tulisannya no underscore KTP, ya berarti no underscore KTP. Jangan ikuti di sini caption, ya kan? Karena caption itu nama samaran saja. Wong sini aja misalkan tak ganti nih. Padahal di sini filenya no KTP, tak ganti 1. Ya kan? Di sini aja akan tampil ya. Lihat, judulnya 1. Dia akan menyamarkan. Jadi diingat-ingat semua pemrograman itu nanti ada caption dan nama. Kalian ketika membuat entah nanti di visual, pemrograman visual, kalian harus tahu, oh, itu ada null dan caption. Nah, name itu ya name untuk memanggil nama aslinya, kalau caption untuk nama samaran. Ya, nah inilah salah satu keuntungannya basis data. Biar apa kemarin? Keamanannya lebih terjamin. Nah, jadi kita sembunyikan, ya kan? Salah satunya kan, dan terintegrasi datanya. Nah, kita masuk lagi nih, klik kanan, design view, ya kan? Nah, jadi misalkan sih saya memanggil no KTP, ya udah harus sesuai filenya. Filenya no KTP ya, no underscore KTP. Lihat, walaupun besar kecil, sama nggak? Sama, lihat. Keluarlah sama. P001 di sini P001. Nah, kayak gini. Nah, sampai sini ada tanyakan? Paham toh? Paham. Paham ya? Nah, misalkan nih saya membuat sebuah transaksi, ya kan? Berarti saya akan mengasih sebuah metode, ya kan? Di query itu juga bisa dikasih metode atau prosedur. Nggak hanya menampilkan, merubah, tapi kita bisa ngasih yang namanya prosedur. Nah, kalian klik di query-nya, ya kan? Pilih design view, misalkan. Nah, di sini. Ini termasuk sort. Ini gunanya untuk mengurutkan. Lalu kriteria. Nah, kemarin kita punya prosedur 2, ya kan? 2 logika. Logika AND dan OR. AND berarti logika ketika kedua kondisi menyatakan benar, maka jawabannya benar. Nah, kalau kondisi OR, salah satu kondisi menyatakan benar, dianggap semuanya benar. Kalau keduanya salah, ya berarti salah. Kan gitu. Misalkan, contohnya kan kemarin, misalkan kita mau ngasih keterangan nih, keterangan, misalkan ya kan? Jika nilai rata-rata, ya kan, 80 sampai 90, maka keterangannya baik, ya kan? Dan jika nilai rata-rata di atas 90, ya kan, berarti sampai 100 nih, maka keterangannya sangat memuaskan. Nah, itu berarti ada 2 kondisi, ya kan? Nah, kalian harus pakai apa? N, karena di antara, ya kan? Lebih besar di antara 80, lebih kecil daripada 90. Jadi gitu, kita pakai rumus N. Nah, nanti ada dua kondisi, misalkan kan tadi, ya kan? Di atas 80, di bawah 90. Nanti dicocokkan, apakah nilai rata-rata di atas 80? Jawabannya benar. Apakah nilai rata-rata di bawah 90? Jawabannya benar. Maka jawabannya keluarlah tulisan baik. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan di sini saya menampilkan lagi nih, nama siswa, ya kan? Klik-klik. Tanggal lahir, ya kan? Pak, kalau saya mau membuat sebuah transaksi, ya bisa prosedurnya. Tapi dilihat, di sini mungkin nggak ada data yang bisa diproses. Nggak mungkin toh, no KTP, nama siswa, tanggal lahir, mau tak proses seperti apa? Nggak bisa. Mau penjumlahan, pembagian, nggak bisa. Kita cari dulu, kita close saja.
kita masuk ke tabel barang aja. Kita buat create lagi, ya kan? Di query desain tabel barang. Nah, saya pilih kobar, nabar, ya kan? Terus unit barang, harga per unit. Misalkan nih, unit barang, ya kan? Harga per unit dan jumlah stok. Saya mau cari total harga. Total harga berapa sih? Saya simpan dulu nih query-nya. Jadi query barang. Key barang, ya kan? Gimana sih membuat sebuah transaksi? Ya kan kemarin kan sudah saya jelaskan, database itu digunakan untuk memproses sebuah transaksi yang terintegrasi, ya kan? Nah, lihat di sini, lihat key barang, lihat, ya kan? Jumlah stoknya 2, ya kan? 1. Berapa sih membuat totalnya? Berarti kalau 200 kali 2 berapa? 400.000. Nah, gimana sih biar keluar di sini? Nah, kita butuh yang namanya fill baru, ya kan? Nah, cara untuk buat fill baru gimana? Desain view, misalkan saya buat di sini fill baru, ya kan? Saya buat nih total, ya kan? Total titik 2. Karena saya mau memanggil fill-nya Hanit, ya kan? Kurung buka siku, ya kan? Kurung buka siku, ya kan? Saya mau memanggil rumusnya Hanit nih. Maaf, rumusnya Hanit. Fill-nya Hanit, ya kan? Nah, kurung buka siku Hanit, ya kan? Ya kan? Kurung tutup siku dikali, ya kan? Kurung buka siku, ya kan? Kurung buka siku jumlah stok. Kurung tutup siku, kurung tutup, saya enter. Lihat. Setelah itu kalian klik 2 kali. Lihat. Keluar nggak hasilnya? Nah, apakah sudah sesuai? Nah, sesuai. Lihat. 200 kali 2, 400.000. 1000 kali 1, 1000. 7.000 kali 20, 140. Nah, inilah gunanya query untuk memproses data. Paham sampai sini? Jadi intinya basis data, ya kan, kumpulan data yang terintegrasi menjadi satu, ya, yang dapat digunakan untuk mengolah data yang menghasilkan informasi yang lebih berguna. Nah, kalau kayak gini kan lebih berguna daripada saya cuma punya data barang nih. Data barang mau tak apakan sih? Wong saya akan membuat transaksi kok. Nah, jadilah sebuah informasi yang disebut total bayar. Kan gitu. Kan gitu. Paham ya? Nah, kita sudah membuat query nih. Sekarang kita belajar ke pembuatan form, ya kan? Secara singkat, ya kan? Pembuatan form, ya kan? Saya simpan nih query barang tadi, key barang. Cara membuat form. Cara membuat form. Bentar, tak balik si temen dulu ya, bentar. Bentar. Nah, kita membuat sebuah form. Form adalah sebuah tampilan program. Jadi sebenarnya kita belajarnya itu membuat formnya di aplikasi yang lain. Misalkan kayak di visual. Nah, visual sebagai tampilannya, nah, akses sebagai database-nya. Tapi waktu kita nggak cukup, ya kan? Kita langsung aja dipraktekkan di akses aja langsung. Jadi membuat sebuah tampilan, ya, pilih create, ya kan? Kalian pilih create, ya, lalu pilih form design, ya kan? Nah, di form design itu ada footer header-nya, ya kan? Kalian harus perhatikan, loh Pak, di situ kok tampilannya cuma kertas polos saja. Bisa kalian klik kanan, ya kan? Form header footer. Kalian tampilkan dulu, kalian bagi. Nah, form header ini digunakan untuk header-nya. Kayak misalkan kalian membuat code-nya. Misalkan saya akan membuat nih
ini ki barang. Berarti misalkan saya akan membuat perusahaan yang namanya Sumber Agung, ya kan? Berarti saya butuh teks, ya kan? Nah, untuk membuat sebuah teks, kalian perlu desain dan kontrol tools. Kalian pilih nih, disebut dengan label. Klik di sini. Kalian pilih di sini, lihat. Nah, kalian kasihkan nama perusahaan kalian, misalkan Sumber Agung, ya kan? Jadilah sebuah teks. Pak, kok tulisannya kecil ya, Pak? Kalian klik aja pada labelnya, ini namanya label. Nah, di sini ada property sheet. Nah, property sheet ini ada selection tipe label. Di sini akan memilih apa yang akan kalian rubah. Misalkan from header footer. Nah, berarti dia akan aktif di from footer. Kalian pilih di sini label. Berarti dia akan aktif di label. Setelah kalian aktif di label, nah kalian bisa lihat di sini. Di sini ada caption lagi. Nah, kalian mau pakai caption atau pakai label. Misalkan kalau kalian memanggil rumus, berarti kalian manggilnya label 0, bukan Sumber Agung. Nah, di sini ada name sama caption. Tuh. Nah, caranya, misalkan nih, misalkan saya buat nih di Sumber Agung, terus saya butuh nih teksnya besar. Lihat, font size di sini, klik font size, saya besarkan. Lihat, jadi kan. Saya mau rubah warnanya, Pak, border color-nya. Kalian bisa merubah, lihat. Ya. Nih, border color berarti kan garisnya, ya kan? Nah, kalian back color, Pak, boleh back color-nya diganti. Nah, lihat, ganti yang jelas. Nah, misalkan putih. Oke. Terus saya mau membuat logo perusahaan, Pak, bisa nggak? Bisa. Kita pakai apa? Image. Saya pilih image. Saya kotakkan dulu. Jadi dia akan menyesuaikan rectangle atau kotak yang kalian pilih. Ukurannya sudah kalian buat, nah nanti dia akan keluar. Setelah itu lihat, ya kan? Setelah keluar kotak, pilih picture, pilih logo, lihat. Jadilah logo. Udah jadi. Nah, seperti ini saya akan menampilkan tampilannya, fill-fill-nya. Kalian pilih apa? Add exiting fill. Add kata-kata add itu menambahkan exiting fill, memasukkan fill-fill dari tabel yang sudah kalian buat. Klik, lihat di sini akan show all tabel, ya kan? Tadi saya sudah menjelaskan add exiting fill. Add itu menambahkan, exiting fill berarti menambahkan ke dalam form untuk fill-fill-nya. Show all tabel, lihat. Kalian mau menampilkan apa sih? Tampilan apa? Oh, tampilan data barang, Pak. Sudah, pilih barang. Klik. Misalkan kobar saya tarik di sini, ya kan? Nabar saya tarik. Nosub saya tarik, ya kan? Sudah. Saya tarik dulu. Ya. Klik. Terus Hanit saya tarik. Sok saya tarik. Jadi kalian tarik sesuai keinginan kalian. Lalu kalian desain sedemikian rupa yang bagus, ya kan? Diurut-urut ya enggak apa-apa. Tergantung imajinasi kalian masing-masing, ya kan, kalau membuat program. Kalau sudah, saya butuh button nih. Nah, untuk membuat button, pakainya apa? Lihat di sini, button. Button adalah tombol. Nah, kalau di VB, pakainya command button, ya kan? Klik, lihat di sini. Nah, klik di sini. Nah, di sini akan ada pilihan nih, command button wizard. Kalian mau membuat tombol apa sih? Nah, kita pakai wizard aja daripada nanti kita ngoding, ya kan? Nah, di sini ada pilih find next untuk mencari record operation. Nah, lihat ada delete, ada new. Saya pilih new, Pak. Yaudah, next. Di sini ada pilihan picture sama text. Kalian pilih. Saya pilih text, Pak. Oke, finish. Udah, add record. Ketika saya jalankan, maaf, formnya saya simpan dulu. Form barang, misalkan form barang. Form barang saya jalankan, klik-klik, lihat, tampil. Ya kan? Pak, saya mau nambah barang, Pak. Yaudah, add record. Semuanya hilang. Lihat, tampilannya hilang. Baru diisi, nanti disimpan. Nah, berarti butuh button apa lagi? Save record. Caranya gimana? Klik kanan, design view. Berarti saya butuh button lagi, save.
klik di sini. Save record. Save-nya mana? Cari. Save record, next. Simpan, finish. Sudah selesai. Pak, kalau saya mau cari jumlah bayarnya berapa, Pak? Berarti kan ini kan nanti jadi kayak aplikasi ya, Pak? Iya, memang. Terus nanti untuk jumlah bayarnya gimana, Pak? Padahal di situ nggak ada field jumlah bayar, Pak. Nah, kita pakai yang namanya text box. Nah, text box adanya di mana? Lihat. Misalkan nih, ya. Saya tak taruh di footer-nya aja, biar kelihatan. Ya. Nah, ini di footer di bawah. Terus saya pilih nih, text box mana? Nih, text box. Nah, misalkan di sini text box, ya kan? Nah, ini disebut dengan label atau caption-nya. Kasih dulu, misalkan total. Total. Ya kan? Terus di sini rumusnya. Total tuh dari apa sih? Oh, harga per unit kali jumlah. Berarti sama dengan kita memanggil fill. Tadi memanggil fill harus pakai apa? Kurung buka siku. Kurung buka siku, Hanit, ya kan? Karena ini fill-nya namanya Hanit. Kurung tutup siku dikali dengan kurung buka siku, jum stok. Ya kan? Kurung tutup siku. Dah. Nah, sampai sini paham? Kalau sudah, kalian formnya ini, form barangnya, kalian save, kalian klik 2 kali. Ya kan? Udah. Nih, totalnya masih 0, karena di sini masih 0. Ya kan? Harga per unitnya berapa? Lihat. Ketika saya ketik di sini, 5.000 harga per unitnya. Jumlah stoknya yang dibeli 23. Bayarnya berapa? Lihat. Di sini keluar nilainya. Nah, nanti akan jadi aplikasi seperti itu. Nah, sampai sini paham? Paham nggak? Paham. Paham ya? Untuk membuat laporannya saya teruskan sekarang atau besok? Minggu depan? Besok. Minggu depan ya. Yaudah. Kalau sudah paham, habis ini saya simpan videonya. Ingat, absensi disiakat ya. Saya akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada, silakan tanyakan dulu. Nggak ada? Ada nggak? Halo? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, yaudah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu.